Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita lanjutkan belajar. Bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum kita lanjut untuk pembelajaran hari ini, kita lebih baik berdoa dahulu supaya pembelajaran hari ini mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan berdoa, mari kita bersama-sama berdoa membacakan surah Al-Fatihah. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfirli wa liwalidayya warhamni. Sadaqallahul-adzim. Alhamdulillah, kita berdoa semoga hari ini kita diberikan hidayah taufik untuk menggali ilmu, terutama tentang fikih. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Sebelum lanjut, Bapak mengasih dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semuanya? Hadir? Hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum pembelajaran tentang taharah dan lain-lain, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia bersama-sama untuk melihat lagunya siap disiapkan. Pak menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Tos di atas. Kita mulai 1, 2, 3. Indonesia tanah air. Berdiri pohon. Toharoh. Menjelaskan pengertian hadas dan cara toharohnya. Ya, itu banyak ya. Tujuannya pembelajaran hari ini kita mengetahui tentang tata cara toharoh. Kemudian sebelum belajar, sebelum materi ini harus dijawab oleh kalian. Perhatikan pertanyaan pematik. Apa yang kamu ketahui tentang toharoh? Siapa yang tahu? Apa itu toharoh? Apa? Toharoh itu mensucikan diri dari hadas dan najis. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk kemudian, sebutkan alat-alat yang bisa digunakan untuk toharoh. Menggunakan apa saja? Air. Apa lagi? Selain air apa? Apa yang tahu laki-laki? Tanah. Batu, tanah. Ya. Alhamdulillah. Bagaimana cara bersuci dari hadas dan najis? Bagaimana caranya? Tahu tidak? Bagaimana caranya? Tidak tahu? Nanti dilaksanakan. Sebutkan hal-hal yang wajib atau rukun dilakukan ketika wudhu. Apa rukun wudhu? Ada berapa? 1,
Kentut. Apa lagi? BAB dan apa lagi? Satu lagi apa? Hah? Bersentuhan laki-laki dan perempuan. Ya. Pengertian saharah menurut istilah adalah coba Membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan tata cara yang ditentukan oleh syariat Islam. apa pengertian itu apa? Pengertian tohar itu apabila kita ingin ibadah, contohnya sholat, harus bersih badan kita, pakaian dan tempat. Selanjutnya sebagai seorang muslim kita harus suci dari hadas dan Najis. Untuk menjelaskan untuk melaksanakan ibadah satu sholat, membaca Al-Quran, melakukan ibadah Najis. semuanya yang berurusan dengan ibadah kepada Allah harus bersih dari Najis. Kemudian kita mengenal ini najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor berdasarkan hukum syariat Islam sehingga dapat menghalangi sholat, menghalangi sahnya ibadah. Coba dibaca. Najis adalah Segala sesuatu yang dianggap kotor berdasarkan hukum syariat Islam sehingga dapat menghalangi sahnya ibadah. Jadi, apabila kita beribadah tapi di dalam badan kita ada najis, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian najis itu dibagi beberapa bagian. Siapa yang tahu? Ada berapa bagian najis? Ada tiga. Coba sebelum dijelaskan yang tiga itu sebutkan. Satu. Berurutan enggak? Satu. Bola. Dua. Wasinto. Tiga. Kemudian kalian bisa lihat gambar. Ya, ini menunjukkan najis mutawasitoh atau najis sedang. Contohnya adalah A. Air kencing anak maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. B. Mengalami muntah. C. Darah manusia ataupun hewan. Itu ada berapa gambar? Tiga. Tiga. Ya. Yang pertama gambar apa? Air kencing Anak sedang beok. air besar. Yang kedua gambar apa? Muntah. Yang ketiga Darah dari sepeda. jatuh dari sepeda, badannya berat. Kemudian ini gambar apa? Anjing. Anjing termasuk najis apa? Bola. Bola adalah najis yang berat. Contohnya binatang anjing atau daging anjing dan daging babi termasuk najis mughaladhah atau atau hasil peranakan anjing dan babi. Kemudian lanjut, ini gambar apa? Najis apa? Artinya najis di air kencing bayi laki-laki yang hanya mengonsumsi ASI. ASI itu apa? Air susu Air ibu. susu ibu, ya. Dan belum makan makanan lain. Itu gambarnya seorang bayi yang sedang minum apa? Baiklah, anak. Ini apa? Gambar apa?
Coba baca. C. Hadas. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang tidak dapat dilihat tetapi wajib disucikan untuk sahnya ibadah. Coba baca lagi semuanya. Hadas adalah suatu keadaan tidak suci yang tidak dapat dilihat tetapi wajib disucikan untuk sahnya ibadah. Nah, kemudian hadas dibagi menjadi berapa bagian? 1. Hadas kecil, 2. hadas besar. Contohnya hadas kecil. Tuh, contohnya hadas besar. Hah? Wah. Hah? Keluar mandi, ya, keluar mandi. Itu hadas besar adalah keluar mandi atau melahirkan atau sesudah haid. Ya. Paham? Kemudian kita lanjut. Hadas kecil, keadaan yang mewajibkan wudhu, ya, bagi seorang yang hendak beribadah. Kalau kita mau ibadah, mau sholat, kentut, berarti wajib wudhu. Sedangkan kalau hadas besar, ya, hadas kecil keadaannya yang mewajibkan wudhu. Kalau hadas besar, itu gambar apa? Gambar yang sedang berwudhu dan sedang yang bermandi. Ya. Itu apa? Terima kasih. Jadi kita sudah melihat gambar-gambar, mungkin dalam benang pikiran kalian sudah terbayang ya. Najis ada 3, mughalladhah, mutawasito atau muhaffaf. Sedangkan hadas ada 2. 1, Hadas kecil, 2. hadas besar. Selanjutnya Bapak akan memberikan soal. Kalian Bapak beri waktu ya 5 menit. Soal ini Bapak bagikan, presentasikan oleh kalian, harus dijawab sesudah melihat gambar yang tadi berurutan, mulai dari gambar najis dan hadas. Inilah pertanyaan-pertanyaan yang kalian harus jawab. Bergabung aja, bergabung. Ya, bergabung aja. Tidak bawa pulpen? Oh, bawa. Coba bergabung di sini. Bergabung. So. Bergabung kerja. Waktunya 5 menit ya. Bapak sambil ini hasbi ya. Ini DP-nya kalau tidak ada pulpen. Ini jangan tidur. Sakit? Tuh beraya. Waktunya 5 menit ya. Bapak hitung sekarang ya 5 menit sampai 11. Siap. Silakan diskusi. Kalau yang tidak terjawab dilewat aja. Kalau yang ada jawabannya ditulis.
Dan dulu soalnya baca dulu, kemudian simpulkan. Dan lanjut penjelasan. Gak apa-apa kalau yang tidak terjawab lewat saja. Jawab. Kalau yang tidak terjawab tidak apa-apa. Pak, ini yang biasa. Terus nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Ya siap. So, lanjut. Tiga menit lagi. Ini sorbannya ditaruh dulu ya. Ya. Ajib, ya, sok. Baca nomor 3, nomor 4. Ya. Iya. Ya. Nomor berapa? Ya. Tunggu yang lain ya. Belum ya. Dilihat dulu. Jawabannya dilihat lagi. Waktunya 2 menit lagi. Ya. Udah semuanya? Udah? Udah? Satu menit lagi, siap. Udah? Kau udah? Udah semuanya? Hah? Siapa lagi?
Itu soalnya ada berapa? 5. Ada 5. Berarti Bapak minta 5 orang ke depan membawa jawaban masing-masing. Yang pertama Hasbi ke depan. Sini. Ini. Uji udah? Belum? Ya, ini. Di sini. Naila. Jawabannya ya. Naila. Kemudian Gina udah? Udah. Indri udah. Oh. Ajib. Kok ya Ajib. Mana Ajib? Satu lagi siapa? Gina. Bergeser ya. Coba mulai dari Gina ya. Jawab pertanyaan nomor 1. Awal jawabannya apa? Apa jawabannya? Air laut, air sumur, air hujan, air embun, air salju, dan lain-lain. Iya. Nomor 2. Indri bacakan jawaban nomor 2. Dengan cara dicuci. Nomor 3 Naila jawabnya. Membasuh dengan air kecuali dan salah satunya menggunakan tangan. Ya, betul. Nomor 4 jawabnya Tidak ada air sama sekali dalam apa? tidak ada air sama sekali. Tidak ada air sama sekali. Dalam keadaan tertentu kita boleh bertayamum agar dengan beberapa syarat tentunya. Ya, betul. Nomor 5 Hasbi apa? Bolehnya hadas kecil dan hadas besar. Seorang yang telah berwudu bisa menjadi batal karena beberapa sebab. Apa saja yang menjadi sebab batalnya wudu tersebut? Bolehnya hadas kecil dan hadas besar. Adanya hadas kecil dan hadas Besar. besar. Iya. Terima kasih ya anak-anak. Alhamdulillah jawaban kalian hampir betul. Terima kasih ya. Nanti Bapak masih duduk lagi. Duduk lagi. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah mempelajari tentang apa tadi? Kita ulangi lagi sebelum berpisah, sebelum berdoa. Bapak akan menanyakan yang sudah dipelajari hari ini dan dilihat oleh kalian. Yang pertama tadi menjelaskan tentang apa? Dari hadas. Kemudian tadi kita membahas tentang najis. Ada berapa najis? 3. 1. Apa yang disebut najis? Segala yang dianggap kotor. Baik ya. Kemudian B-nya membahas hadas. Hadas ada berapa bagian? 1, 2. Apa namanya hadas? Apa? Sesuatu keadaan tidak bersuci. Sesuatu keadaan tidak bersuci dan tidak kelihatan, tapi wajib disucikan apabila kita mau ibadah. Alhamdulillah pelajaran hari ini kita sudah membahas tentang toharoh. Toharoh itu ada menghilangkan hadas dan ada membersihkan najis. Paham kan? Ya. Alhamdulillah dari mulai awal kita sudah belajar dengan Bapak bersama-sama. Bapak berterima kasih kepada semuanya. Semoga kalian mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala melalui pembelajaran hari ini. Amin ya rabbal alamin.
ketahui tadi, apabila terjadi terhadap kalian harus bisa melaksanakan ya. Untuk menghilangkan najis itu ada pakai tanah, kalau najisnya najis mugola cukup dengan air, kalau najisnya mutawassit cukup dipercikkan air saja apabila najis itu najis ringan atau najis muhab. Sedangkan untuk menghilangkan hadas besar dan kecil, hadas besar dihilangkan dengan bermandi. Kalau hadas kecil itu berwudu ya. Dan tadi kalian udah tahu rukun wudu ada 6, 1, 2, 3. Semoga kita diberi dan taufik selamanya. Al-Fatihah.